Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Mukminin beserta jajaran, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak imam kita, seterusnya para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, pundokan duang, limpapih rumah dan kadang, para pemuda dan pemudi, serta anak-anak kami dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini. Jangan pernah kita merasa bosan untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di rumahnya dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah Isya berjamaah. Kita lanjutkan dengan wirid, kajian membahas tentang ayat-ayat Allah, dan kita tutup nanti dengan tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini insya Allah tidak menjadi rangkaian ibadah yang sia-sia. Semoga itu semua menjadi amal ibadah yang dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Beruntung kita Bapak Ibu bisa hadir di rumah Allah malam ini. Di saat-saat yang lain mungkin saudara kita Allah tasanda di kekanyangan di rumah, tetapi kita masih mampu hadir di rumah Allah untuk melaksanakan aktivitas ibadah kepadanya. Walaupun di masjid wa tasanda juga, tapi sampai tasanda itu leh rejak di masjid. Saudara wa yang lain tasanda kekanyangan di rumah. Yo pakai tak ada tasanda. Pabuku tadi semangku boleh-boleh ini semua biar jurang. Banakah tasanda? Dapatkan urip tarwih, urip waktukan dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaat atau pertolongannya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai juga yang telah sampaikan tadi oleh Pak Pengurus, bahwa malam ini kita sudah pernah di tarawih yang ke-9. Artinya sudah 8 hari puasa yang kita laksanakan bagi kita yang ikut dengan hisab Muhammadiyah. Bagi kita yang ikut dengan aturan atau hasil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan Ru'yatul Hilal, maka hari ini tarawih kita yang ke-8, 7 poso yang lalu dan baru. Kapanpun kita memulai Pak Ibu itu diperbolehkan, asalkan nanti lebarannya sama. Yang nak udia tu dipilih puasa dan pada lebih, rayu dan pada capek, itu nak udia tu. Ambo siang tadi ke pasar raya, zuhur kajian zuhur, siang zuhur tu mau pulang tak? Aduh juga orang puasa kan? Dulu orang itu puasa, tapi dulu yang dia puasa. Bolehlah 7 hari puasa, bolehlah 8 hari puasa. Siang tadi puasa kalian zuhur di Masjid Nurul Islam Kampung Jawa Kuliah. Lewat pulang, aduh orang masih makan soto di kedai-kedai di pasar. Atau dulu lah mulai ke puasa, tidak tahu. Tapi kita Pak Ibu, kapan kita memulai, kapan kita lebaran, ikut dengan kapan kita memulai. Mudah-mudahan ibadah kita Ramadan tahun ini alhamdulillah menjadi pahala Ramadan, insyaallah bulan Ramadan terbaik hendaknya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh panitia Ramadan, judul kajian kita pada pertemuan malam ini adalah urgensi doa pada diri seseorang. Itu judul awal malam ini.
Jadi anak-anak Ustaz yang mencatat, silakan catat judul kita, urgensi doa pada diri seseorang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, urgensi kalau dalam bahasa awak secara arti sederhananya Bapak Ibu adalah kebutuhan. Kebutuhan doa terhadap diri seseorang. Karena hari ini kita berada di bulan Ramadan Bapak Ibu, maka bahasan yang jadi landasan kajian kita pada pertemuan kali ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Bapak Ibu yang ada Al-Quran atau Al-Quran digital di handphonenya, boleh kita buka surah kedua ayat yang ke-186. Mari kita lihat Bapak Ibu, mari kita simak bunyi ayat, terjemahan ayat dan makna ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini. Kata Allah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila hamba-hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Akan ku jawab atau akan ku kabulkan doa orang yang meminta kepadaku, dan hendaklah mereka itu menjalankan perintahku dan yakin kepadaku, semoga termasuk orang-orang yang benar. Itu artinya secara sederhana dari surat Al-Baqarah ayat 186. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang menjadi poin penting bahasan kita pada pertemuan malam ini. Ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu. Satu, ketika Allah berbicara terkait tentang keberadaannya dan tentang dikabulkannya doa, Allah membicarakan tentang itu di tengah-tengah ayat yang membahas tentang ibadah puasa. Pembahasan puasa itu Bapak Ibu mulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu pembahasan tentang puasa Bapak Ibu. Ayat 183 Allah bicara tentang hukum puasa, tentang sejarah puasa dan tujuan puasa. Di ayat 184 Allah berbicara terkait tentang uzur puasa. Sia-sia yang mudah berkuku di siang hari, ba'acara mengganti puasa, sia yang mengkodo, sia yang fidyah. Itu 184 Pak, ayat tentang puasa. 185 Allah berbicara terkait tentang kapan kita memulai, kapan kita mengakhirkan, kapan kita menahan, kapan kita berbuka. Atau pembahasannya banyak. Di ayat 186 Allah berbicara tentang keberadaannya dan tentang doa. Di 187 kembali Allah berbicara tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu mempergauli istrimu di malam-malam Ramadan. Kenapa Allah letakkan di tengah-tengah ayat yang membahas tentang puasa kan? Bapak nak diartikan ya Allah dulu tentang puasa baru tentang doa kan? Di pindahan ayat 187 itu ke 186 Pak, habis ayat puasa dah. Baru 186 itu pindah ke 187 sehingga Allah berbicara tentang doa dan tentang keberadaannya. Bapak mampu diletakkan ya Allah di tengah-tengah ayat puasa Pak Ibu. Isyarat yang Allah berikan kepada kita, di tengah-tengah engkau berpuasa, perbanyaklah untuk berdoa. Itu ya Pak. Jadi Bapak mampu diletakkan ya Allah di tengah-tengah ayat puasa, isyarat Allah atau pesan yang Allah sampaikan secara tersirat, di tengah-tengah engkau berpuasa, perbanyaklah doa. Jadi kalau Allah letakkan di akhir ayat puasa, Pak, bisa jadi pesan Allah setelah engkau berpuasa berdoa. Jadi Pak Ibu mangkono, kenapa Allah letakkan di tengah-tengah ayat? Artinya Pak Ibu mulai menahan dari subuh sampai nanti berbuka puasa, perbanyaklah doa.
Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, ada 3 doa yang diijabah oleh Allah. Satu, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Jadi kalau doa ibu yang menganiaya orang, berdoa orang ini tentang keburukan untuk kita, itulah menunggu hari ini. Yang kedua, da'watul walid li waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Makanya ibu bapak doakanlah yang bagus untuk anak kita. Bila berang karena kebun binatang sana masabu itu coba perangai binatang ini perangai anak. Jadi Pak Ibu, doa orang tua terhadap anak, dan ada beberapa pendapat itu yang lebih doa orang tua itu artinya lebih doa ayah kepada anak. Coba makanya bapak cocoklah berdoa. Kenapa demikian? Bapak doa ayah karena apa-apa kami laki-laki bu, ibadah kami sempurna daripada ibu. Kenapa? Karena ibu ada masalah haid, ibu nak kasalamunya sholat dah. Kami nak doa hambatan kami untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, ibu ada masalah hamil dan menyusui, ibu salah mau menyusui di rumah nak masalah. Kami nak doa halangan Bapak Ibu, makanya doa ayah. Walaupun sebagian Bapak Ibu berpendapat doa ibu, tapi intinya doa orang tua kepada anaknya. Kau doakan yang terbaik untuk anak kita Pak Ibu. Yang ketiga kece Nabi, da'watus shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai waktu berbuka, sampai dia berbuka. Jadi Bapak Ibu banyaklah doa. Di tengah-tengah kita berpuasa, dan waktu yang paling mustajab itu Bapak Ibu adalah ketika dekat waktu berbuka puasa. Itu Pak. Jadi semakin dekat ke buku, semakin ke ujung puasa, itu semakin waktu yang paling mustajab kita dapatkan untuk berdoa. Cuman setan yang pandai Bapak Ibu, di dekat-dekat ke puasa, di dekat-dekat ke buku, nyuendo wa rami-rami keluar. Sehingga nak sempat waktu untuk berdoa. Coba saja Bapak Ibu, di 2 Ramadan nak do macet Bapak Ibu. Di dalam bulan Ramadan sore itu di Marima macet cek. Boleh entah saja yang hari itu sama macet ya, sama macet. Di luar Ramadan nak do macet itu loh. Yo pakai dah Bapak Ibu. Kau pajak kita baru lagi bawa itu perau di sore itu ngabuburit. Itu ngabuburit itu program setan. Jadi Bapak Ibu, Ustaz kami kan melipa bukor, Ustaz itu jodoh kami keluar. Kau ini lah melipa bukor, mangga salami itu keluar. Tunjuk sana penuh kencang mengari di rumah tu, suruh catat ada kiriwali. Ayah ada ayah cindua, ibu udah tu. Anak di tu dinyo catat asuh Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu mandi tu, siap mandi tu pulang dia ada macet dah. Ku mangga sauto keluar sore itu. Padahal itu waktu yang mustajab Pak untuk berdoa. Coba saja Pak, di mana macet tu sore itu. Tu ngabuburit tu program setan dah Bu. Adikku nak pulang orang kaki azan sawini orang azan di rumah. Itu program saya pun nak sempat awak untuk berdoa ni. Jadi kalau untuk ibu-ibu mau sampaikan pesan, kok iuna ibu ke berdoa nanti siapkan pabukul untuk apa dulu. Ibu jangan berdoa ni kok. Bu mau pabukul untuk siapa dah berdoa dua halal itu kayak turun. Siapa pabukul untuk apa ni? Baru kau berdoa ni. Jadi Pak Ibu ini dimuliakan Allah, semakin kau jual Pak, semakin semakin waktu yang mustajab. Kenapa? Karena manusia berada di puncak laparnya. Allah dekat ketika itu. Awak banyak nak keluar, sudah punya keluar mulai. Catat anak kiriwali itu, capek pandi. Aku salahmu tu banyak di luar. Mulai dari sekarang dimu keluar Pak. Sampai sama ini kurang azan. Ini je pamadek labuh saja. Jadi itu Pak Ibu Bapak bangku di tengah-tengah ayat puasa Allah letakkan terkait tentang keberadaannya dan tentang doa. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ibu, hal yang menariknya adalah kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan aku dekat kata Allah.
Bapak bangko disapui dia Allah tentang keberadaannya kalau aku dekat. Menunjukkan bahwa ketika manusia berpuasa, itulah saat terdekat Allah dengan manusia. Tuh. Makanya apa itu di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kok banyak orang yang menadak siap nak Pak. Siaplah banyak orang menadak siap di bulan puasa. Menadak siapnya di bulan di luar Ramadan nak tu siap, kan di bulan Ramadan siap. Tuh. Karena memang apa itu di bulan Ramadan kok setan dibelenggu. Maksud setan dibelenggu itu bukan nukabe ya Allah, itu nukaci setan kok, itu nak bisa manga-manga. Bukan itu maksud setan dibelenggu itu. Maksud setan dibelenggu selama Ramadan itu maknanya Pak Ibu begini. Awak kan berpuasa Pak. Berpuasa makan kurang. Kalau kurang makan nafsu kurang ibadah naik. Ibadah naik wak dakek Tuhan. Dakek Tuhan setan tak bisa manga-manga. Itulah makna setan dibelenggu itu. Semakin meningkat ibadah awak dek kalau awak menahan lapar, sehingga setan tak bisa manga-manga lagi. Itu makna setan dibelenggu itu Pak. Bukan dia kapi hari-hari dia apa hendak. Kan ada orang sebagai pendapat itu Ustaz. Kita Ustaz selama Ramadan ko bulan dibelenggu. Bapak dulu orang hendak puasa. Bukan berarti setan dikapi. Nah itu maksudnya Pak. Maksudnya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, karena meningkatnya amal ibadah kita sehingga setan tak bisa manga-manga. Coba saja selama Ramadan Pak Ibu, mendadak seorang siap nandak biasa baca Quran, tiup siap solat baca Quran di masjid kan. Nandak biasa mendengar wirid, tiup siap solat dan dia ada wirid di masjid kan itu timbul menghadiri dah. Awak wirid Pak, wirid maghrib kan asal ni dah. Kan asal ni dah. Bak bulan Ramadan kami karena semua kurang ibadah ini. Artis-artis yang nak berjilbab di luar Ramadan tu, yang nak doa jilbab tu, ketika Ramadan tiba mendadak dalam pakaian sedoka, jilbab dalam, baju dalam di bulan puasa. Kenapa? Karena nafsu kita berkurang sehingga ibadah naik. Program-program TV Pak Ibu nak tunjuk pangkal, ada bulan Ramadan tu ceramah ni sih. Itu bukti kalau Allah dekat. Yang kedua, yang ketiga Pak Ibu, hal yang menarik di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ini Pak Ibu begini. Biasanya dalam Al-Quran kalau ada kata sa'ala biasanya diiringi dengan kul pada jawabannya. Itu biasanya. Kalau ada kata sa'ala biasanya diujungi dengan kata kul pada jawaban. Contoh di surah Al-Baqarah 196 apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Katakanlah hilal itu penentu waktu bagi manusia. Ada kulnya Pak. Atau di Al-Baqarah 222 Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azab. Katakanlah apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang darah haid, katakanlah haid itu penyakit. Atau di Al-Anfal ayat 1 Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan, katakanlah harta rampasan milik Allah dan Rasulnya. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 186 Allah mengatakan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawabannya nak kul. Tapi fa'idni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kata Allah, bukan kul inni qarib, maka katakanlah aku dekat tak. Tapi fa'idni qarib. Awak bertanya tentang orang ketiga ke pihak kedua, biasanya pihak ketiga ku menyawat melalui pihak kedua. Tetapi di Al-Baqarah Pak Ibu, ketika kita bertanya kepada pihak kedua tentang pihak ketiga ku langsung menjawab untuk awak. Apa isyaratnya Pak Ibu? Menunjukkan bahwa Allah benar-benar dekat kepada orang yang ingin berdoa. Jadi langsung dijawab oleh Allah Pak. Menunjukkan bahwa Allah benar-benar dekat
kepada kita yang ingin berdoa. 3. Yang keempat, hal menariknya apa itu begini. Kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Akan menjawab doa apabila dia memohon, apabila mereka berdoa. Harusnya apa ibu? Apabila mereka berdoa, akan kujawab doanya. Harusnya. Tapi ku tidak ada ibu. Akan kujawab doanya. Jawaban duduk insyaAllah apabila mereka berdoa. Kenapa Allah dudukkan jawaban ibu? Belum pun kita berdoa, Allah sudah siapkan jawaban dari berdoa atau permohonan kita tersebut. Allah tahu anak minta juga. Allah tahu terlepas dari apa ibu. Oh mangga awak berdoa nasib awak kalau tentu mangga berdoa dengan kayu yang kawan saya ini. Tapi doa itu apa ibu? Bentuk hamba kita kepada Allah. Makanya Quran surah Ghafir itu apa ibu? Orang yang tidak mau berdoa kata Allah, orang yang sombong. Makanya perbanyak doa. Allah sebutkan maka jawaban dulu. Allah menyampaikan informasi kepada kita. Alun pun nyoba doa, Allah sudah siapkan jawaban dari doa yang tersebut. Itulah alasan bapa bangkonyo didahului jawaban dulu baru apabila mereka berdoa. 4. Yang kelima begini Pak Ibu. Watadda'i iza da'an. Watadda'i iza da'an. Harusnya apa ibu kalau ada alif lam itu watadda'i pakai ya itu Pak Ibu. Watadda'i pakai ya seperti al-baqi pakai ya itu. Tapi di Quran surah Al-Baqarah 186 ya-nya hilang. Sehingga katanya huruf tidak lengkap. Huruf itu menjadi tidak lengkap. Apa maknanya Pak Ibu? Jangankan doa yang lengkap, doa yang tidak lengkap pun diijabah di Allah. Itu Pak. Kalau dulu sebagian imam-imam di kampung-kampung atau di mana beberapa masjid, beberapa musola dia memimpin doa Pak Ibu. Doa yang seperti itu pun diijabah oleh Allah. Itulah maknanya Pak Ibu, ia dihilangkan oleh Allah. Isyarat yang Allah sampaikan kepada kita. Tidak lengkap pun doa awak, artinya awak menyampaikan maksud awak pun Allah tahu, walaupun tidak lengkap awak sampaikan. Maknanya Allah hilangkan huruf dia-nya Pak Ibu, sehingga hurufnya tidak lengkap. Isyarat yang Allah sampaikan bahwa doa yang tidak lengkap pun kita ucapkan di bulan Ramadan ini pasti akan Allah jawab. Selanjutnya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir mungkin kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka menjawab perintahku dan yakinlah mereka kepadaku. Ini ada berdoa Pak Ibu. Kata Allah, satu, hendaklah mereka menjawab perintah. Artinya kalau ada panggilan Allah, tolong jawab hadiri. Itu ada berdoa Pak. Dan yang kedua kata Allah, yakinlah mereka kalau doa itu akan diijabah. Tuh. Allah membalas doa atau menjawab doa itu Pak Ibu bukan di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat. Tuh. Nabi Musa memohon kepada Allah agar dihancurkan Fir'aun. Berapa tahun lah mulai dijabah doa Nabi Musa Pak? Hampir 10 tahun kemudian. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya Pak Ibu yang muliakan Allah, lajuk kami berdoa Ustaz, tuju di kami. Itu yang terbaik menurut Allah. Allah mengabulkan bukan dengan secara cepat, tapi dengan cara tepat. Jadi Pak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah makna doa Pak Ibu. Kebutuhan doa itu kebutuhan awak. Sekalipun awak mengaju awak berdoa Ustaz, sudah itu satunya mah. Sudah tak gitu mah. Karena kita berdoa itu bentuk perhambaan kita kepada Allah. Jadi kalau Allah berdoa itu tanda orang sombong. Perbanyaklah doa, dan salah satu doa yang paling mustajab itu adalah waktunya selain dari waktu ketika hendak berbuka adalah ketika setelah selesai sholat fardu.
Makanya siap sholat fardu itu jangan sholat tagak. Terus sebagian awak siap sholat tagak lari sebulan baru Allah. Nah tuh. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, itulah makna yang menarik di Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Artinya apa? Doa itu kebutuhan kita. Nah tuh. Artinya Bapak Ibu, itulah hebat doa ini di dalam bulan Ramadan. Jadi manfaatkanlah momen ini Bapak Ibu, karena memang laki-laki hukum itu salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kurang-kurangilah keluar tu Bapak Ibu sore. Kok iyo lo keluar capek bayi, capek lo balik dia. Nah kan, aduh kan sebagai doa kami ngabuburit panik lo kami di rumah tu sehari yang saya. Yo kok jalan-jalan sore-sore itu jangan lampu warna. Manfaatkanlah sedikit waktu kita untuk berdoa. Itu saya akan jiwa dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan doa ini dapat kita amalkan dalam bulan Ramadan ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.